Bab 256. Pergi saja, jika kamu tidak bisa melakukannya. Ketika Yan Tie melihat sama, sekali tidak ada rasa takut di mata Qin Wentian. Setelah bertatap muka, ekspresinya sedikit berubah. Konyol, bocah ini malah berencana membunuhnya daripada menyelamatkan nyawanya sendiri? Dengan tawa jahat yang menyeramkan, Yan Tie mulai menulis prasastinya. Bukan hanya dia, ketiga saudara klan Li, Gauss, dan pemuda dari sekte iblis itu juga ikut memulai. Ketiga bersaudara itu, secara bersamaan menempati 3 ruang besar saat mereka mengukir prasasti masing-masing. Namun, rasa persatuan dapat dirasakan terpancar dari sana, seolah-olah ketiga prasasti ilahi yang terpisah itu ingin disatukan. Hal ini menyebabkan banyak orang di kerumunan merasa kagum. Ketiga bersaudara itu dapat membaca pikiran dan niat satu sama lain, hasil akhir mereka pasti akan memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Bagi Gauss, gerakan-gerakannya yang mengesankan dipenuhi dengan aura keagungan, garis-garis rune pada prasastinya luar biasa, dan ia memiliki gaya yang sesuai dengan seorang Grandmaster. Apa yang sedang ditulis Gauss saat ini, jelas merupakan prasasti ilahi tingkat ketiga yang sangat unggul. Lagi pula, Grandmaster Fenrir memberi mereka waktu 2 jam, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Prasasti yang sedang ditulis oleh pemuda dari sekte iblis itu memancarkan ki iblis yang sangat kuat dan terasa sangat jahat. Tak seorang pun berani meremehkannya hanya karena dia lebih muda dari yang lain. Kali ini, mereka menguji kemampuan sebenarnya dari setiap peserta. Aku penasaran prasasti ilahi tipe serangan siapa yang akan menjadi yang terkuat. Kerumunan di bawah panggung semuanya terlibat dalam diskusi yang penuh semangat, sambil menyaksikan prasasti yang sedang ditulis oleh para Grandmaster. Berdasarkan perkiraan mereka, ketiga bersaudara dari klan Li memiliki kemungkinan tertinggi untuk meraih posisi pertama dalam ujian ketiga. Gauss, yang mewakili Institut Rusa Putih, hanya mampu meraih posisi kedua. Dan untuk posisi ketiga, banyak yang merasa bahwa Yan Tie memiliki kemungkinan tertinggi untuk menduduki peringkat ketiga. Meskipun pemuda dari sekte iblis itu kuat, 3 kekuatan lainnya semuanya lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Perlu diketahui bahwa sebelum terungkap bahwa 3 bersaudara dari klan Li dan Gauss akan berpartisipasi, Yan Tie memiliki peluang tertinggi untuk menduduki peringkat pertama dalam pertukaran ini. Banyak yang percaya bahwa klan Yan pasti akan mendapatkan hadiah 10 slot tambahan, yang memungkinkan mereka untuk membawa lebih banyak orang ke alam rahasia prasasti ilahi. Saat ini, anggota klan Yan sangat gugup. Klan Leng yang berdiri di samping mereka juga merasakan jantung mereka berdebar kencang. Penampilan Qin Wentian telah mengejutkan mereka, tetapi ini bukanlah alasan utama ekspresi muram di wajah mereka saat ini. Klan Leng telah membayar harga yang terlalu mahal untuk kesempatan masuk ke alam rahasia melalui slot tambahan tersebut. Tentu saja, mereka berdoa agar Yan Tie menjadi orang yang menduduki peringkat pertama dalam pertukaran hari ini. Leng Jian, bagaimana diskusimu dengan Yan Tie tadi? Sesepuh klan Leng, Leng Mao, melirik ke arah Leng Jian. Ekspresi Leng Jian sangat tidak menyenangkan. Dia berjalan ke sisi Leng Mao sebelum menjawab dengan suara rendah. Yan Tie berkata, jika kita menginginkan 1 slot, gunakan seorang wanita muda dari garis keturunan langsung klan Leng untuk ditukar. 1 gadis, 1 slot. Kurang ajar. Ekspresi Leng Mao semakin memburuk. Apakah harga yang telah dibayar klan Leng kita sebelumnya masih belum cukup? Leng Jian tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa menundukkan kepala tanda pasrah. Setelah beberapa saat, ia menambahkan, ini semua kesalahan Qin Wentian dan anak durhaka itu, Leng Ming. Jika putra Yan Tie tidak meninggal, bagaimana mungkin keadaan bisa berkembang sampai seperti ini? Leng Ming saja sudah cukup untuk membawa kita masuk ke alam rahasia. Leng Mao mendengus dingin. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti dan akan kita tangani sesuai dengan situasinya. Leng Jian mengangguk, mengalihkan perhatiannya kembali ke peron. Qin Wentian. Leng Jian menatapnya tajam. Qin Wentian saat ini sedang diam-diam mengukir prasastinya sendiri, tetapi prasastinya tampak aneh. Tidak ada keindahan dalam garis-garis runenya, tidak ada kesempurnaan. Bahkan tidak menyerupai gambar, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia ukir. Apa-apaan ini? Leng Jian mencibir. Meskipun Qin Wentian adalah ahli prasasti ilahi peringkat ketiga, kemampuan prasastinya sangat buruk. Ke arah tempat para anggota Institut Rusa Putih berdiri, tetua bermata besar itu melirik Bai Luyan sambil bertanya, menurutmu, prasasti mana di platform ini yang paling mendalam?
Bailu Yan adalah inskripsionis ilahi yang kalah dari Qin Wentian di Institut Rusa Putih kala itu. Setelah melirik berbagai inskripsi yang sedang ditulis oleh para Grandmaster, ia menjawab dengan suara rendah. Dari sudut pandangku, inskripsi yang dibuat oleh ketiga bersaudara dan Grandmaster Gauss seharusnya yang paling mendalam. Inskripsi mereka memiliki resonansi terkuat dengan Qi dari langit dan bumi. Adapun Yan Tie, inskripsinya mengandung sedikit kelicikan dan kebencian, akan sangat sulit untuk dihadapi. Dan pemuda dari sekte iblis itu, inskripsinya mengandung sejumlah besar Qi iblis jahat, dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga tidak boleh diremehkan. Tetua bermata besar itu mengangguk. Lalu di antara ketiga bersaudara dan Grandmaster Gauss, menurutmu siapa yang akan menjadi pemenangnya? Aku tidak bisa menjawabnya. Bailu Yan menggelengkan kepalanya. Kali ini, jika lembah Gunung Bulan Air mendapatkan peringkat pertama, kita pasti akan ditindas oleh mereka ketika kita memasuki alam rahasia prasasti ilahi. Tetua bermata besar itu mengerutkan kening sambil melanjutkan. Bagaimana dengan Qin Wentian? Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi atau resonansi dengan Qi langit dan bumi. Bailu Yan mengerutkan alisnya. Secara logika, ketika Qin Wentian berlatih tanding dengannya, Qin Wentian telah mencapai tahap mengukir prasasti ilahi tanpa bantuan media apapun. Menciptakan prasasti di setiap langkahnya, bakatnya dalam dao prasasti ilahi sangat menakjubkan, bahkan mengerikan. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Seharusnya, meskipun prasasti peringkat ketiga yang dia ukir mungkin bukan tingkat puncak, itu juga tidak akan terlalu jauh dari itu. Saat itu, Bailu Yan sama sekali tidak tahu apa yang sedang ditulis Qin Wentian. Pada saat itu, dari tempat pengamatan, sesepuh parubaya lainnya membungkuk kepada Fenrir sambil bertanya, "Guru besar Fenrir, bagaimana menurut Anda bakat para peserta kali ini?" Setelah pertukaran selesai, Istana Perebut Bintang harus membawa 3 inskripsi ilahi teratas beserta orang-orang mereka bersama-sama saat memasuki alam rahasia. Semakin kuat inskripsi yang mereka bawa, semakin mudah jalan mereka di alam rahasia. Tidak buruk sama sekali. Fenrir tersenyum sambil mengangguk. Bukan hanya para pesertanya tidak buruk, bahkan ada 2 pemuda dengan potensi yang sangat menjanjikan. Tetua parubaya itu mengangguk, karena penilaian Grandmaster Fenrir mengenai para peserta tidak buruk, itu berarti para inskripsionis ilahi kali ini memang cukup kuat. Waktu berlalu seiring mendekatnya tenggat waktu. Meskipun ada 4 tim di platform, saat ini ada 5 prasasti yang sedang dibuat. Ini karena Qin Wentian dan Gauss dari Institut Rusa Putih sama-sama mengukir prasasti mereka sendiri secara terpisah, tidak seperti 3 prasasti yang dapat digabungkan menjadi satu, yang sedang diukir oleh ketiga bersaudara itu. Tentu saja, Gauss adalah perwakilan utama, sementara Qin Wentian adalah pendukungnya. Meskipun Qin Wentian memiliki daya persepsi yang kuat, dilihat dari prasasti yang ada saat ini, kemampuannya untuk mengukir masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Gauss. Sesaat kemudian, kerumunan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat besar saat garis-garis rune dari prasasti ilahi yang terukir menampakkan bayangan samar yang menebal dan menjadi lebih nyata seiring berjalannya waktu. Di arah ketiga bersaudara itu, terdapat seekor naga banjir berkepala 3 yang kejam melintasi alam nyata, sambil secara bersamaan menyerap energi yang diberikan kepadanya oleh 3 prasasti yang masing-masing diukir oleh ketiga bersaudara tersebut. Gauss juga memilih untuk mengukir prasasti ilahi bertipe binatang buas. Di hadapannya, seekor naga biru terlihat melayang di udara, melingkar melindunginya. Untuk prasasti ilahi tipe serangan, prasasti tipe binatang buas, tidak diragukan lagi, adalah yang paling cocok. Prasasti Yan Tie mewujudkan wajah hantu yang besar, memancarkan aura menyeramkan dan mengerikan. Adapun pemuda dari sekte iblis itu, prasastinya menjelma menjadi ular api penyucian yang melirik prasasti ilahi lainnya dengan tatapan jahat dan penuh amarah. Betapa dahsyatnya, setiap prasasti berada di tingkat puncak, peringkat ketiga. Kemampuan tempurnya cukup untuk menekan kultivator di puncak Yuanfu. Para pengukir tulisan ilahi dapat dengan mudah mengendalikan dan mengarahkan tindakan wujud-wujud yang termanifestasi dari tulisan ilahi untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ini, prasasti Qin Wentian adalah satu-satunya yang belum mewujudkan wujudnya. Dia berdiri di sana dengan tenang, sementara pusaran Qi yang aneh terasa berkumpul membentuk pusaran. Namun bahkan sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat mengidentifikasi prasasti ilahi yang sedang dia tulis. Waktu habis, suara Fenrir yang lemah bergema. Kalau begitu,
Saatnya memulai pertunjukan. Yan Tie terkekeh, sementara kilatan jahat terpancar dari matanya. Pergi. Ketiga bersaudara itu menusukkan jari-jari mereka, memerintahkan naga banjir berkepala 3 itu untuk melesat ke arah Gauss dengan kecepatan eksplosif. Wujud mengerikan naga banjir berkepala 3 menutupi langit. Gauss hanya mendengus dingin sebagai respons saat naga biru melingkari tubuhnya dan terbang maju untuk menghadapi serangan itu. Raungan naga mengguncang bumi dan menggetarkan langit. Saat kedua naga itu bertarung cakar lawan cakar, pertempuran di antara mereka menyebabkan getaran yang mengguncang seluruh platform. Tingkat kekuatan ini. Jantung para hadirin bergetar. Energi astral di dalam Yuan Fu Gauss melonjak dan menyembur keluar, saat kesadaran spiritualnya dalam bentuk proyeksi astral menyatu ke dalam tubuh naga biru. Dialah naga biru itu. Penguatan spiritual. Ketiga bersaudara itu meniru tindakannya saat proyeksi astral mereka memasuki 3 kepala naga banjir secara berturut-turut, meningkatkan kekuatannya sebagai persiapan untuk bentrokan berikutnya. Yan Tie dan para pemuda dari Sekte Iblis tidak terburu-buru. Karena ketiga bersaudara dari klan Li dan Gauss ingin saling memusnahkan, mereka bisa saja menikmati pertunjukan itu. Institut Rusa Putih. Cahaya dingin memancar dari mata Yan Tie. Memanfaatkan kesempatan saat semua orang fokus pada pertempuran antara Gauss dan ketiga bersaudara itu, dia menyalurkan energi astralnya dan wajah besar jahat dari hantu yang dipanggilnya lalu menyerbu maju. Saat wajah itu mendekati naga biru, ia tiba-tiba menggigitnya dengan keras, merusak garis-garis rune dari naga yang termanifestasi. Ekspresi Gauss sangat mengerikan. Ketiga bersaudara dari klan Li itu memang tidak sopan dan langsung memanfaatkan melemahnya pertahanan naga biru dengan memusatkan serangan mereka di sekitar area yang rusak. Dengan erangan pelan, Gauss memuntahkan seteguk darah segar saat garis-garis rune naga biru hancur menjadi ketiadaan. Mundur beberapa langkah untuk menenangkan diri, dia memegang dadanya sambil melirik Fenrir. Inskripsinya tidak lemah, hanya saja dia menderita serangan gabungan dari 2 pihak. Aku punya penilaian sendiri, jawab Fenrir dengan tenang. Gauss mengangguk, meskipun kalah karena Yan Tie menyergapnya, dia tetap merasa malu. Karena hal ini sudah terjadi, tidak mungkin dia akan menjadi juara pertukaran ini lagi. Tidak hanya itu, bahkan menempati posisi kedua pun mungkin menjadi masalah. Dia adalah orang pertama yang tersingkir di ujian ketiga, sehingga Gauss hanya bisa gemetar dalam amarah yang tak berdaya. Gauss, sepertinya kemampuanmu biasa-biasa saja. Kakak tertua dari ketiga bersaudara itu tertawa sinis. Performa Gauss tidak melampaui mereka dalam ketiga tes tersebut. Gauss mendengus dingin. Aku bertarung 1 lawan 3, tidak ada yang bisa kau banggakan. Aku hanya bisa menyesali kenyataan bahwa aku tidak memiliki asisten yang cakap. Guru besar Gauss, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Setelah Bai Luyi, selama ujian pertama, Qin Wentian mengingatkan Anda dengan niat baik. Namun Anda malah memarahinya karena Anda meremehkan bantuan yang diberikan oleh seorang junior hanya karena satu kata yang tidak berguna kesombongan. Selama ujian kedua, kami mengusulkan untuk menggabungkan kekuatan, namun Anda menginginkan kejayaan menembus formasi sendirian, yang menyebabkan 3 bersaudara klan Li keluar dari formasi terlebih dahulu. Apakah Anda buta? Tidakkah Anda melihat bahwa kami akan menjadi yang pertama dalam ujian kedua jika kami semua bekerja sama? Gauss mengerutkan keningnya dalam-dalam ketika mendengar kata-kata Bai Luyi. Seandainya bukan karena status Bai Luyi di Institut Rusa Putih, dia pasti sudah menghampirinya dan menamparnya dengan keras. Aku tahu bahwa karena Institut Rusa Putih sudah kalah, kau merasa sedih. Aku tidak akan menyalahkanmu atas kata-katamu tadi, tetapi aku, Gauss, sudah melakukan yang terbaik. Gauss berbicara dengan lemah, membuat Bai Luyi tampak histeris, bukannya dialah yang bersalah. Kemudian dia melanjutkan dengan lemah, untuk ujian ketiga ini, bocah ini bisa saja membantuku, tetapi dia memilih untuk menuliskan prasasti ilahi terpisah untuk dirinya sendiri. Kekalahan ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dia. Grandmaster Gauss, Anda bisa tenang. Hadiah yang kami janjikan akan tetap sama terlepas dari hasilnya, jawab tetua bermata besar itu dengan tenang, memahami maksud Gauss. Gauss mengangguk pelan, tetapi sebelum pergi, dia melirik dingin prasasti ilahi yang tampaknya tidak masuk akal yang ditulis oleh Qin Wentian. Barang bawaan yang tidak berguna. Katakan padaku, apa gunanya? Setelah berbicara, Gauss mengibaskan lengan bajunya dengan angkuh lalu berjalan pergi.
Institut Rusa Putih belum kalah, Qin Wentian berkata dengan santai, membuat Gauss tersentak. Saat berbalik, ia hanya melihat tatapan tajam Qin Wentian tertuju padanya. Kekalahanmu tidak berarti Institut Rusa Putih juga kalah. Karena kemampuanmu bahkan tidak memenuhi standar, enyahlah dari sini. Bab 257. Kematian Yan Tie. Karena kemampuanmu bahkan tidak memenuhi standar, enyahlah dari sini. Saat suara Qin Wentian memudar, aura ketajaman yang luar biasa menyelimuti area tersebut. Mata Gauss bagaikan belati, berkedip-kedip dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Betapa kurang ajarnya itu? Dengan status Grandmaster, Gauss terbiasa dihormati kemanapun dia pergi, dan hari ini, dia malah dimarahi dengan begitu keras oleh seorang anak muda. Tiba-tiba, tekanan luar biasa keluar darinya, menyelimuti Qin Wentian di dalamnya. Orang-orang lain di kerumunan itu juga tercengang oleh keberanian ucapan Qin Wentian. Apakah Qin Wentian bahkan memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Haha, menarik sekali. Institut Rusa Putih tidak hanya kalah, tetapi sekarang juga dilanda konflik internal. Yan Tie menyeringai, kebencian terpancar jelas di wajahnya. Dia sangat senang jika Qin Wentian mengambil langkah. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Jika kau tidak memberiku jawaban atas kata-katamu tadi, meskipun kau berasal dari Institut Rusa Putih, aku, Gauss, tidak dapat disalahkan atas tindakanku, balas Gauss, wajahnya dipenuhi topeng ketenangan palsu. Guru besar Gauss, karena Anda sudah dikalahkan, silakan mundur. Institut Rusa Putih masih harus melanjutkan pertempuran, sela Bai Luyi. Dia sangat mengenal kemampuan Qin Wentian, dia pasti mampu menuliskan prasasti ilahi tingkat 3 puncak juga. Tindakan Gauss sepanjang percakapan ini membuatnya terdiam. Bai Luyi tentu saja akan memilih untuk berpihak pada Qin Wentian. Ekspresi Gauss menegang, dan dia menoleh ke Bai Luyi. Aku di sini atas permintaan Institut Rusa Putihmu. Jika bukan karena aku, bagaimana Institut Rusa Putih bisa bertahan sampai ujian ketiga? Kalian semua pasti sudah lama tersingkir. Dan sekarang, meskipun aku dikalahkan, aku masih kalah dalam serangan gabungan dari yang lain. Apa sikapmu terhadapku? Kau pikir kau siapa? Secercah kedinginan terpancar dari mata Bai Luyi. Konyol, di ujian pertama sudah jelas Qin Wentian adalah peserta yang memiliki persepsi terkuat. Dengan atau tanpamu, tidak akan ada bedanya. Di ujian kedua, meskipun kau bisa keluar dari formasi dengan kekuatanmu sendiri, bukankah Qin Wentian dan aku juga berhasil menembus formasi dengan kemampuan kami sendiri? Bertahan sampai ujian ketiga? Dengan atau tanpamu, tetap tidak akan ada bedanya, kau tidak memberikan kontribusi apapun. Bai Luyi tidak melanjutkan pembahasan itu. Prasasti Gauss untuk putaran ketiga sudah hancur. Beberapa kalimat terdengar lebih lantang ketika tidak diucapkan. Karena Institut Rusa Putih kami mengundang Grandmaster Gauss untuk mengikuti pertukaran atas nama kami, tentu saja kami akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Namun, rasa hormat itu harus diperoleh, bukan diberikan, dan Qin Wentian juga diundang oleh institut kami. Karena Anda sudah kalah, ya sudah, tetapi mengapa komentar Anda harus begitu sarkastik? Bahkan jika Anda kalah, Grandmaster Qin masih bisa mewakili institut kami untuk ujian ketiga. Bai Luyi menambahkan, Anda terlalu terobsesi dengan kejayaan pribadi, mengabaikan arti penting sebuah tim. Karena itu, bolehkah saya mengingatkan Anda pada kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya? Beban tak berguna, katakan padaku apa gunanya dirimu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Gauss sangat marah hingga wajahnya memerah karena ucapan Bai Luyi. Dia tidak pernah menyangka seorang junior akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Yi kecil, jaga ucapanmu. Tetua bermata lebar itu, melihat Bai Luyi jelas-jelas memihak Qin Wentian, tak kuasa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Ia menghela napas dalam hati. Memang, di usia itu, perempuan selalu berpihak pada laki-laki yang mereka cintai. Namun, melihat betapa lamanya ia baru angkat bicara, jelas bahwa tetua bermata lebar itu juga tidak senang dengan tindakan Gauss. Grandmaster Gauss, mengapa Anda tidak mundur saja untuk saat ini? Tambah tetua bermata besar itu. Ekspresi Gauss berubah muram, dan dia melirik Qin Wentian dengan dingin. Setelah percakapan ini selesai, akan ada perhitungan di antara kita. Setelah berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan langsung pergi, tetapi aura dingin yang dipancarkannya masih dapat dirasakan dengan jelas. Menarik.
Yan Tie terkekeh. Serahkan anak anjing ini padaku. Baiklah. Ketiga bersaudara itu tertawa. Yan Tie ingin membunuh Qin Wentian. Apa hubungannya dengan mereka? Mereka bisa saja duduk santai dan menikmati pertunjukan itu. Ke arah klan Leng, kilatan dingin terpancar dari mata Leng Lin saat dia bergumam, bunuh dia. Dia mendengar kata-kata yang diucapkan ayahnya, Leng Jie, sebelumnya. Syarat Yan Tie adalah, untuk setiap slot yang diinginkan klan Leng, mereka harus menukar seorang wanita keturunan langsung. Jika demikian, dia berada di garis tembak langsung. Semua ini terjadi karena Qin Wentian. Dia harus mati. Para anggota klan Leng, semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Qin Wentian harus mati. Karena mereka telah memilih Yan Tie, itu berarti Qin Wentian adalah musuh. Tidak ada gunanya membiarkan orang seperti itu hidup. Para pemuda dari Sekte Iblis berdiri di samping, mengamati kejadian itu dengan saksama. Yan Tie menyeringai jahat kepada Qin Wentian. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan membuatmu memohon ampun puluhan ribu kali, sebelum aku melepaskanmu ke dalam kesunyian kematian yang manis. Qin Wentian menatap Yan Tie, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa dan menakutkan. Dia sudah mengatakannya sebelumnya, dia pasti akan membunuh Yan Tie hari ini. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, bagaimana mungkin dia masih bisa menghadapi Leng Ning? Bukan hanya Yan Tie, Yan Kong dan Leng Jian, semuanya harus menemani Leng Ning dalam kematian. Wanita muda yang malang itu dipaksa mengakhiri hidupnya oleh keluarganya sendiri. Mereka yang secara langsung atau tidak langsung memaksanya untuk mati, akan menanggung akibatnya hari ini. Dan orang pertama yang melakukannya adalah Yan Tie. Yan Tie melayang ke udara, bersama dengan wajah besar yang telah ia wujudkan. Mata dingin dari wajah hantu itu menatap Qin Wentian, membuatnya merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Qin Wentian melangkah maju, saat energi astral di dalam tubuhnya bergemuruh. Kerumunan hanya merasakan tarikan pusaran mengerikan yang menyeret segala sesuatu ke dalamnya. Deru pusaran itu semakin keras seiring dengan membesarnya ukuran pusaran. Ki langit dan bumi tersedot ke dalamnya tanpa henti. Di tengah badai, kerumunan tiba-tiba merasakan sedikit ketajaman yang menusuk. Pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di jantung pusaran. Niat pedang yang mereka pancarkan bergabung membentuk gelombang pedang yang tak berujung, terus-menerus menyembur ke depan. Prasasti ilahi apa itu? Pupil mata orang banyak menyipit saat mereka menatap prasasti yang dibuat Qin Wentian. Niat pedang berlipat ganda dan membesar berulang kali, seolah-olah kelahiran pedang-pedang ini di jantung pusaran tidak membutuhkan biaya apapun. Ini menyerupai bola salju yang menggelinding menuruni gunung. Momentum yang terkumpul hanya akan menjadi semakin kuat. Yan Tie mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, wajah besar yang tampak mengerikan itu membuka mulutnya yang berdarah dan melesat ke arah prasasti yang ditulis Qin Wentian. Energi yang dihasilkan oleh gelombang pedang yang tak berujung menyebabkan tubuh Qin Wentian terangkat ke udara. Niat membunuhnya menyatu dengan energi pedang yang mengerikan, seketika menyelimuti seluruh platform. Mati! Pada saat itu, Qin Wentian menusuk dengan jari-jari pedangnya, dan seketika itu juga, gelombang pedang yang deras menyapu ke depan dengan kekuatan seperti tsunami. Seluruh ruangan menjadi sunyi, hanya deru pedang yang terdengar. Yan Tie membeku, dan ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Sinar cahaya jahat melesat keluar dari wajah hantu raksasa itu, menyambut serangan dari gelombang pedang. Puci, puci. Pedang-pedang itu memusnahkan segalanya, saat jutaan pedang tajam menancap ke wajah yang tampak mengerikan, menyebabkan Yan Tie kesulitan mengendalikan wujud yang diwujudkan oleh prasastinya. Qin Wentian memberi isyarat, menyebabkan gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, saat seluruh niat pedang yang ada mengeras, menjadi pedang raksasa yang menjulang tinggi. Cahaya pedang yang dipancarkannya begitu cemerlang, seolah-olah dapat menerangi seluruh 9 lapisan surgawi. Saat pedang itu terbentuk, langit berubah warna. Ketika pedang itu menebas, gelombang kejut yang dihasilkannya menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan munculnya celah-celah di ruang angkasa. Dengan satu tebasan, seluruh wajah besar yang tampak mengerikan itu hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak berhenti di situ, pedang menjulang tinggi itu terus menusuk ke arah Yan Tie. Raut wajah Yan Tie berubah drastis, dan dia segera memanggil sejumlah besar boneka, menatanya di depannya, dengan maksud untuk menghalangi pedang raksasa itu. Lemah.
Qin Wentian berkomentar dingin. Jari-jari pedangnya menusuk untuk ketiga kalinya hari itu saat pedang raksasa itu meledak, menciptakan hujan pedang yang indah dan mematikan. Energi pedang yang dipancarkan hujan pedang itu begitu tajam sehingga boneka Yan Tie bahkan tidak bisa bertahan sesaat, langsung hancur menjadi debu. Aku menyerah. Yan Tie meraung ketakutan dan marah, berbalik dan mundur dengan cepat, berlari menuruni platform. Namun, Qin Wentian hanya menjentikkan jarinya ke arahnya. Garis-garis rune dari prasastinya berubah lagi saat pusaran menyedot hujan pedang. Dengan memusatkan niat pedang secara maksimal, dia melepaskan pancaran pedang dahsyat yang menembus ruang angkasa, mengunci Yan Tie dalam bola cahaya pedang. Diam! Wajah semua orang yang menyaksikan pertempuran itu memucat pasi, menatap Qin Wentian seolah-olah mereka benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Berdiri di udara, Qin Wentian dengan megah menatap Yan Tie. Dinginnya amarah yang tak terkendali yang terlihat di matanya memperjelas bahwa hanya akan ada satu hasil bagi Yan Tie hari ini, kematian. Aku sudah menyerah, kau tidak bisa membunuhku, teriak Yan Tie. Kenapa tidak? Qin Wentian menyeringai, senyum di wajahnya menyerupai senyum iblis. Saat suara-suaranya memudar, bola cahaya pedang itu meledak ke dalam. Tidak. Ledakan. Tubuh Yan Tie hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya. Wajahnya meringis ketakutan, membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding. Sudah kubilang sebelumnya, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Yan Tie telah meninggal. Inskripsionis peringkat ketiga yang awalnya diperkirakan akan menempati peringkat pertama dalam pertukaran itu telah dikalahkan oleh Qin Wentian. Meskipun sebelumnya tidak banyak yang pernah mendengar atau mempercayai klaim Qin Wentian sebagai inskripsionis peringkat ketiga, kini mereka tidak punya pilihan selain mempercayai mata mereka. Kekuatan luar biasa yang digunakan Qin Wentian untuk menghancurkan Yan Tie masih terasa di udara. Raut wajah anggota klan Yan semuanya berubah drastis. Yan Tie telah meninggal? Kematian Yan Tie berarti bahwa dalam pertukaran kali ini, klan Yan pasti tidak akan berada di peringkat 3 teratas. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang dendam antara Yan Tie dan Qin Wentian, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru muncul bisa mengalahkan Yan Tie? Tetapi kenyataannya sekarang adalah Qin Wentian benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Tie. Saat mereka menatap tajam ke arah Qin Wentian, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak terukur. Qin Wentian telah merampas kesempatan mereka untuk memasuki alam rahasia, tempat ujian sebenarnya berlangsung. Hati Yan Kong juga dipenuhi kebencian. Namun, di dalam hatinya, ia juga gemetar ketakutan. Bahkan pamannya yang mengerikan, Yan Tie, telah meninggal? Bagaimana mungkin ini nyata? Mereka yang berasal dari klan Leng terdiam, keterkejutan dan ketidakpercayaan terpancar di wajah mereka. Yan Tie telah meninggal, bagaimana dengan slot yang telah ia janjikan kepada mereka? Bahkan jika mereka menerima syaratnya dan menukar satu gadis untuk setiap slot, semuanya sudah terlambat. Semua harapan mereka telah lenyap begitu saja, bersamaan dengan tubuh Yan Tie yang hancur. Dan bukan hanya itu, orang yang menghancurkan harapan mereka adalah orang yang pernah mereka anggap remeh, Qin Wentian. Dahulu kala, mereka pernah berada dalam posisi untuk berteman dengan Qin Wentian. Namun, untuk tetap disukai Yan Tie, mereka tetap menjalankan keputusan awal mereka untuk mengorbankan Leng Ning. Pada akhirnya, pilihan mereka menghancurkan semua peluang yang tersisa untuk mendapatkan dukungan Qin Wentian, mengubah calon teman menjadi musuh. Mereka sendiri telah menghancurkan harapan mereka dengan keputusan yang telah mereka buat. Bab 258, Bibit Unggul. Wajah Leng Mao, sesepuh disiplin klan Leng, memucat-pucat pasi saat ia mengepalkan tinjunya karena marah. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal, menyerah pada tuntutan Yan Tie yang keterlaluan, tetapi pada akhirnya apa yang mereka terima? Tidak ada apa-apa. Yan Tie telah meninggal dunia. Demi beberapa slot ilusi, mereka mengorbankan Leng Ning, dan sampai-sampai menyinggung Qin Wentian. Sekarang setelah Qin Wentian mengalahkan dan bahkan membunuh Yan Tie dalam pertempuran menggunakan prasasti ilahi, lalu apa jadinya mereka? Sekumpulan badut? Bagus sekali. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari arah klan Leng. Orang yang berseru itu tak lain adalah ayah Leng Ning. Ia merasa sangat puas ketika Qin Wentian membantai Yan Tie.
Setelah putrinya meninggal, sesuatu di dalam dirinya juga hancur. Itu telah menyadarkannya, dan sekarang ia tahu bahwa ia telah menjadi ayah yang buruk. Tetapi semuanya sudah terlambat baginya untuk memperbaiki kesalahan. Saat ini, hatinya hanya dipenuhi dengan kebencian terhadap anggota klan Leng. Leng Mao meliriknya dengan dingin, sementara Leng Jian berteriak, "Diam! Kau ingin aku diam?" Ayah Leng Ning tertawa. Dulu siapa yang menyetujui memaksa putriku mati, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan Qin Wentian demi menjilat Yan Tie? Apa akibatnya sekarang? Dengan kematian Yan Tie, Qin Wentian adalah orang yang bisa memberi kita slot tambahan. Siapa yang akan membayar kesalahan ini? Leng Jian menegang, ia bisa merasakan tatapan dingin para tetua yang tertuju padanya. Apa yang dikatakan ayah Leng Ning memang benar, mereka telah berkorban begitu banyak, membayar harga yang sangat mahal namun tidak mendapatkan imbalan apapun. Siapa yang akan membayar kesalahan ini? Leng Mao adalah seorang tetua, tidak akan terjadi apapun padanya. Tapi bagaimana dengan Leng Jian? Pada saat itu, mata semua orang di kerumunan tertuju pada Qin Wentian, dan mereka melihat bahwa aura dingin yang terpancar darinya sama sekali tidak berkurang. Matanya beralih ke arah klan Yan, menatap langsung ke mata Yan Kong. "Kau selanjutnya." Qin Wentian mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Yan Kong. Yan Kong seketika merasa seolah seluruh tubuhnya diselimuti es. Kata-kata Qin Wentian seperti sebuah proklamasi tentang kematiannya yang akan segera terjadi. Mengingat kembali dua kejadian di masa lalu yang telah meninggalkan bayangan di hatinya akibat ulah Qin Wentian, Yan Kong gemetar ketakutan. Rasa takut yang mencekam ini bahkan melebihi rasa takut yang pernah ditimbulkan Yan Tie padanya. Pada saat itu, dia merasakan teror yang sesungguhnya. Dia membunuh paman, bunuh dia sekarang, tolong seseorang bunuh dia. Tubuh Yan Kong bergetar, tak terkendali, saat dia menatap anggota klannya dengan histeris. Namun, dia hanya melihat mereka balas menatapnya, tatapan mereka dipenuhi ketidakpedulian. "Pelaku dalam masalah ini adalah kau." Seorang tetua menatapnya dengan marah. Ia telah mendengar bahwa pada awalnya, itu karena ada konflik antara Yan Kong dan Qin Wentian, yang bahkan mengakibatkan Yan Kong membawa Hades bersamanya untuk membunuh Qin Wentian, yang akhirnya menyebabkan kematian putra Yan Tie. Karena diliputi amarah, Yan Tie memaksa Leng Ning untuk mati, yang telah menabur benih balas dendam, menyebabkan masalah awal meningkat ke tingkat seperti sekarang ini. Awalnya, mereka semua tidak khawatir. Tetapi sekarang setelah Yan Tie meninggal, itu berarti klan yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia kali ini, sehingga kehilangan manfaat yang mungkin mereka peroleh. Semua masalah ini diciptakan oleh Yan Kong. Mulai hari ini, Yan Kong bukan lagi bagian dari klan Yan kita. Hidup dan matinya bukan lagi urusan kita, ujar tetua itu dengan dingin, membuat jantung Yan Kong berdebar kencang. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Klan Yan telah mengusirnya? Tapi kenapa? Tanpa dukungan klan Yan, dia akan menghadapi kematian yang pasti. "Ayah," seru Yan Kong, matanya memerah. Namun, tetua yang menyampaikan pengumuman itu hanya mendengus dingin, sambil menambahkan, "Jika kau ingin membantunya, kau akan diusir dari klan dengan cara yang sama." Wajah ayah Yan Kong memucat pasi. Ia mengerti bahwa setiap kali klan yang mengambil keputusan, mereka melakukannya setelah mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Setiap keputusan dibuat dengan pragmatisme sebagai pertimbangan utama mereka. Sekarang Yan Tie sudah meninggal, tidak ada gunanya membalas dendam. Lalu apa gunanya jika mereka membunuh Qin Wentian sekarang? Mereka hanya akan menyinggung kekuatan lain, Institut Rusa Putih. Tidak ada keuntungan sama sekali yang bisa didapatkan. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Dengan mengorbankan Yan Kong, secara jelas mereka menetapkan batasan antara klan mereka dan dirinya. Hanya dengan cara ini, seluruh klan Yan tidak akan terpengaruh dan terseret oleh balas dendam Qin Wentian. Dengan kecerdasannya, Qin Wentian seharusnya tahu bahwa klan Yan telah mundur selangkah dan ingin meredakan semua konflik dengan mengorbankan Yan Kong yang malang. "Ayah!" Yan Kong berteriak lagi saat melihat ayahnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dulu, mereka memaksa klan Leng untuk mengorbankan Leng Ning, tetapi karma selalu berbalik. Akankah klannya mengorbankan dia sekarang? Yan Kong. Pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi nada dingin terdengar. Niat membunuh Qin Wentian begitu terasa, sehingga bahkan ruang di sekitarnya mulai tampak terdistorsi. "Aku memberimu begitu banyak kesempatan untuk bertahan hidup,
namun kau memilih untuk mengabaikannya. Jadilah lebih cerdas di kehidupanmu selanjutnya. Qin Wentian menjentikkan jarinya. Yan Kong hanya merasakan aura pedang yang menjulang tinggi menguncinya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pancaran cahaya pedang telah menembus tubuhnya, membunuhnya di tempat dia berdiri. Mata Yan Kong masih terbuka lebar dalam kematiannya, dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan atas apa yang telah terjadi. Dia hanya beberapa langkah dari klannya, namun selama saat-saat terakhir hidupnya, tidak seorang pun dari keluarganya bergerak untuk membantunya. Ayo pergi. Tetua dari klan Yan memberi isyarat kepada anggota mereka saat mereka berbalik dan segera pergi. Tubuh ayah Yan Kong tanpa sadar bergetar saat melihat kematian putranya. Dia mendekat dan membawa jenazah itu, sambil bergumam penuh firasat, matanya menatap tajam ke arah Qin Wentian sebelum pergi bersama orang-orang dari klan Yan. Qin Wentian memahami hal ini dengan sempurna. Meskipun klan Yan membencinya, mereka tidak ingin bermusuhan dengannya. Meskipun ayah Yan Kong sangat menginginkan kematiannya, klan Yan pasti akan melarangnya melakukan tindakan yang merugikan mereka. Inilah hadiah yang ia peroleh karena menunjukkan bakat dan kemampuannya yang sebenarnya. Tindakan klan Yan menimbulkan gelombang ketidakpastian yang mengguncang hati klan Leng. Setelah klan Yan pergi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dendam Qin Wentian terhadap klan Leng tidak kalah besarnya dengan kebenciannya terhadap klan Yan. Merekalah yang secara pribadi memaksa Leng Ning untuk mati. Siluet Qin Wentian berkedip saat ia kembali ke tempat asalnya. Ketika ia membunuh Yan Tie dan Yan Kong, ketiga saudara klan Li dan pemuda dari Sekte Iblis hanya berdiri di sana dan menyaksikan. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Qin Wentian dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam prasasti Qin Wentian. Tentu saja, mereka lebih dari senang membiarkan Qin Wentian menghabiskan kekuatannya bertarung melawan Yan Tie. Namun saat ini, baik ketiga bersaudara maupun pemuda iblis itu merasakan kegelisahan di hati mereka. Penampilan Qin Wentian dalam ujian ketiga sangat dominan, dan ditambah dengan persepsi kuat yang ia tunjukkan dalam ujian pertama, apakah ia sudah menduduki peringkat pertama di hati Grandmaster Fenrir? Tidak hanya itu, tim yang mewakili Institut Rusa Putih tidak hanya memiliki Qin Wentian. Ada juga Gauss dan Bai Luyi. Bahkan Bai Luyi yang terlemah pun tidak bisa diremehkan. Meskipun tim mereka mengalami konflik internal, hal itu tidak mengurangi kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika Qin Wentian dan Gauss bekerja sama sejak awal, mereka semua pasti sudah lama dikalahkan. Memang hebat, kau jauh lebih kuat daripada si tua bangka Gauss itu. Dia hanya tahu cara membual. Si tua pertama menatap Qin Wentian, suaranya dipenuhi kekaguman. Seorang ahli prasasti ilahi tingkat puncak peringkat ketiga yang masih muda, seperti dia ternyata begitu cakap dan memiliki persepsi yang luar biasa. Gauss menjadi pucat pasi ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menandingi Qin Wentian sejak melihat prasasti miliknya dalam pertempuran sebelumnya. Dia sudah terlalu banyak bicara omong kosong. Para tetua, saya menunggu bimbingan Anda. Qin Wentian dengan tenang berjalan menuju ketiga bersaudara itu. Dinginnya raut wajahnya telah memudar setelah kematian Yan Tie dan Yan Kong. Hal selanjutnya yang harus dia lakukan adalah mendapatkan peringkat pertama di Institut Rusa Putih. Haha, jangan panggil kami sesepuh. Panggil saja kami paman. Dengan tingkat pencapaian kami tidak pantas dipanggil sesepuh olehmu. Ayo, kita berlatih tanding bersama untuk lebih memahami seluk-beluk dao prasasti ilahi. Suasana hati Old First langsung membaik ketika mendengar Qin Wentian memanggil mereka sesepuh. Namun, tentu saja jika Qin Wentian tidak menunjukkan bakat aslinya, ketiga bersaudara itu mungkin tidak akan bersikap sopan kepadanya. Kekuatan memang segalanya. Qin Wentian mengangguk ringan sambil melangkah maju. Ki pedang yang menakutkan sekali lagi berputar dalam pusarannya saat puluhan ribu pedang tajam terbang keluar. Ketiga bersaudara itu terangkat ke udara saat naga banjir berkepala tiga terbang ke depan dengan kecepatan eksplosif, berbenturan langsung dengan puluhan ribu pedang tajam tersebut. Ribuan pedang saling bertarung dengan ganas melawan naga banjir berkepala tiga, sementara suara raungan naga dan ratapan pedang yang menakutkan memenuhi kehampaan. Qin Wentian terus berjalan maju, mengarahkan momentum pedang dengan jari-jari pedangnya di setiap langkahnya. Dengan dirinya di tengah, pancaran cahaya pedang semakin cemerlang, dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan akhirnya, dengan raungan pembangkangan yang mengguncang langit,
salah satu kepala naga banjir ditembus oleh pusaran pedang Qin Wentian. Haha, bagus sekali. Kami akan mengakui kekalahan. Old First tertawa ramah. Dengan lambaian tangannya, Qin Wentian menyebabkan ki pedang menghilang sambil membungkuk dengan senyum. Prasasti ilahi Paman Li memang benar-benar ampuh. Aku hanya menang dengan selisih setengah bayangan. Kau terlalu rendah hati, kita bertarung 3 lawan 1, dan ada juga masalah usia dan pengalaman kita. Aku bahkan berani mengatakan bahwa hanya dalam beberapa tahun lagi, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat jika kita ingin menjadikanmu sebagai guru kita. Old First mengangkat bahu, sambil melanjutkan, jika kau tidak keberatan, kau bisa menganggapku dan 2 saudaraku yang lain sebagai temanmu. Kita pasti akan bergantung padamu untuk berlatih tanding di masa depan, membantu kita dalam pemahaman kita tentang prasasti ilahi. Senyum juga terukir di wajah Qin Wentian. Setelah itu, ketiga bersaudara itu mengalihkan pandangan mereka ke pemuda dari sekte iblis. Bocah, kau juga masih muda. Apakah kau ingin mencoba kekuatan prasasti ilahimu melawan kami? Tentu. Pemuda itu setuju tanpa ragu sedikit pun. Hampir seketika lapisan tebal ki iblis meletus dari ular pemuda itu, menggeram dan melesat ke arah naga banjir berkepala 2. Namun, meskipun naga banjir itu dalam keadaan melemah, ular itu tetap bukan tandingannya. Qin Wentian membunuh Yan Tie sebelum mengalahkan ketiga bersaudara itu, sementara ketiga bersaudara itu memenangkan pertempuran mereka melawan pemuda dari sekte iblis. Tampaknya peringkat telah ditentukan. Sungguh, jalan pegunungan berkelok-kelok setelah setiap puncak baru. Sungguh tak terduga. Tetua bermata besar itu tertawa. Awalnya ia mengira bahwa setelah kekalahan Gauss, Institut Rusa Putih sudah tidak memiliki peluang lagi untuk meraih peringkat pertama. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Bibit yang sangat bagus. Seorang tetua lain yang berdiri di samping tetua bermata besar itu berbicara. Kata-katanya tiba-tiba membuat keduanya tersentak kaget saat mereka serentak mengarahkan pandangan mereka ke Grandmaster Fenrir. Grandmaster Fenrir pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Sepertinya dia sudah mengevaluasi potensi Qin Wentian sejak saat itu. Dari tempat pengamatan, Fenrir tersenyum sambil berkata, pertukaran telah selesai. Institut Rusa Putih akan berada di peringkat pertama, Villa Gunung Bulan Air di peringkat kedua, dan Sekte Iblis di peringkat ketiga. Pengumuman Fenrir sesuai dengan harapan orang banyak. Pada saat itu, banyak emosi yang berkecamuk. Kekecewaan, keterkejutan, dan tentu saja, kebahagiaan. Bai Lu Yi sendiri sangat gembira. Institut Rusa Putih telah meraih peringkat pertama berkat Qin Wentian. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ekspresi wajah Gauss tampak sangat buruk. Sebelumnya, dia dengan arogan mengatakan kepada Qin Wentian bahwa akan ada pembalasan di antara mereka setelah pertukaran selesai. Tapi sekarang, apakah dia masih punya nyali untuk tetap tinggal? Haha, Gauss, gadis itu benar. Dalam pertukaran ini, apa sebenarnya kontribusimu? Beban tak berguna, katakan padaku apa gunanya dirimu. Kakak pertama dari ketiga bersaudara itu tertawa terbahak-bahak, kata-katanya sangat sarkastik, masing-masing seperti pedang yang menusuk jantung Gauss. Ungkapan yang sama yang diucapkannya dengan nada merendahkan kepada Qin Wentian, bukankah itu malah berbalik menghantamnya? Bab 259, Zhan Chen. Gauss dipenuhi amarah, kakak tertua dari ketiga bersaudara itu seharusnya tidak mengucapkan komentar seperti itu. Kata-katanya menyebabkan banyak orang di kerumunan menoleh ke arah Gauss, membuatnya merasa hampir mati karena malu. Dialah yang menyebut Qin Wentian sebagai beban tak berguna, namun orang yang sama justru berhasil meraih peringkat pertama dalam pertukaran ini untuk Institut Rusa Putih. Prestasi ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di usia semuda itu, Qin Wentian akan memiliki tingkat pencapaian yang begitu tinggi dalam dao prasasti ilahi. Tetapi jika Qin Wentian sudah begitu berbakat, mengapa Institut Rusa Putih masih mengundangnya, Gauss? Kecuali, Institut Rusa Putih juga tidak mengetahui kemampuan sebenarnya Qin Wentian. Gauss bukan satu-satunya yang merasa terkejut. Banyak dari Istana Perebutan Bintang mencuri pandang ke arah Qin Wentian. Pemuda ini pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Grandmaster Fenrir, seorang Grandmaster inskripsi ilahi peringkat keempat. Status seorang inskripsionis peringkat keempat sangat berbeda jika dibandingkan dengan status inskripsionis peringkat ketiga. Seorang Grandmaster peringkat keempat dapat menuliskan inskripsi peringkat keempat,
membentuk formasi peringkat keempat yang bahkan mampu menghadapi penguasa bintang langit. Kekuatan yang mereka miliki dapat dianggap setara atau bahkan melebihi kekuatan penguasa bintang langit. Inilah alasan mengapa klan Yan memilih untuk menetralisir permusuhan dengan mengorbankan Yan Kong. Dengan dukungan Institut Rusa Putih kepada Qin Wentian, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Qin Wentian tidak akan memiliki hambatan dalam perkembangannya. Menyinggung calon inskripsionis peringkat keempat adalah ide yang sangat bodoh. Raut wajah Qin Wentian tetap tenang seperti biasanya. Mendapatkan peringkat pertama adalah apa yang telah ia janjikan kepada Bai Luyi. Selain itu, menunjukkan bakatnya hanya akan menguntungkannya. Hal itu pasti akan melancarkan jalannya ketika ia mengungkapkan identitas aslinya kepada fraksi Azur yang tersembunyi di masa depan. Semua orang telah bekerja keras. Pada saat itu, di tempat pengamatan, tetua yang berdiri di sebelah Grandmaster Fenrir berbicara dengan lemah. Menurut hasilnya, sebagai juara pertukaran ini, Institut Rusa Putih diizinkan membawa 10 orang tambahan selain inskripsi ilahi itu sendiri. Villa Gunung Bulan Air dapat membawa 8 orang tambahan, sedangkan Sekte Iblis dapat membawa 6 orang. 3 hari lagi, kumpulkan orang-orang kalian dan berkumpul di sini. Setelah itu, kita akan berangkat ke tempat pengadilan bersama dengan kekuatan transenden lainnya dari benua bulan kita. Persiapkan diri kalian dengan baik. Tambah pria parubaya berwajah tajam itu, menyebabkan ekspresi kerumunan sedikit goyah. Mereka semua mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Meskipun ada manfaat besar yang bisa diperoleh di tempat persidangan, bahayanya pun correspondingly lebih besar. Di kota timur, selain Institut Rusa Putih, Villa Gunung Bulan Air, dan Sekte Iblis, masih ada kekuatan transenden, Istana Perebut Bintang. Dan di luar kota timur, benua bulan memiliki total 3 kekuatan transenden lainnya yang juga akan mengirimkan orang-orang mereka ke tempat ujian. Ketika kekuatan-kekuatan besar ini berkumpul bersama, terjadilah bentrokan yang tak terhindarkan di antara mereka, di samping bahaya yang dihadapi di alam rahasia. Seseorang benar-benar harus sangat berhati-hati dalam ekspedisi ini. Untuk ekspedisi ke alam rahasia kali ini, pasti akan ada kultivator Yuan Fu tingkat puncak yang dikirim sebagai perwakilan oleh kekuatan transenden tersebut. Mungkin bahkan para pilihan surga dari benua bulan juga akan ikut serta. Banyak yang berspekulasi dalam hati mereka saat meninggalkan daerah tersebut. Saat kerumunan bubar, Grandmaster Fenrir tersenyum kepada tetua di sampingnya. Para inskripsionis ilahi yang berpartisipasi dalam pertukaran hari ini, semuanya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Ketika kalian memasuki alam rahasia kali ini, tampaknya formasi tim Istana Perebut Bintang akan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua parubaya itu tidak setuju. Sayangnya, hal itu hanya dapat dianggap benar-benar sempurna jika Grandmaster juga ikut berpartisipasi atas nama kita. Hahaha, jika aku bisa masuk, itu berarti para penguasa biduk surgawi dari kekuatan lain juga bisa masuk. Percayalah pada generasi muda. Jika tidak ada hal lain, aku akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Grandmaster Fenrir mengucapkan selamat tinggal sambil meninggalkan area tersebut. Yang Fen, bagaimana pendapatmu? Tetua parubaya itu berbicara kepada Yang Fen yang berdiri di sampingnya. Semoga mereka benar-benar bisa berguna, jawab Yang Fen dengan suara rendah. Di matanya, sekuat apapun seorang inskripsi ilahi peringkat ketiga, mereka tetap hanyalah sampah. Bagi banyak orang, inskripsi ilahi sangat dihormati dan memiliki status khusus. Tetapi bagi Yang Fen, sebagai seorang pilihan surga dan juga seseorang dari kekuatan transenden, menjadi inskripsi ilahi hanyalah sebuah pekerjaan. Jadi tidak ada yang istimewa tentang itu. Dia tidak kekurangan senjata ilahi, dan selama pertempuran sesungguhnya, waktu yang dibutuhkan oleh inskripsionis tingkat 3 untuk menuliskan inskripsi tingkat 3 puncak, sudah cukup bagi Yang Fen untuk membunuh mereka beberapa ratus kali lipat. Baginya, pengembangan diri tetap yang terpenting. Kekuatan adalah segalanya. Para pengukir ilahi ini hanyalah alat yang digunakan di dalam alam rahasia, mereka tidak memiliki tujuan lain sama sekali. Sorak-sorai bergema di dalam Institut Rusa Putih setelah Qin Wentian dan yang lainnya kembali. Mereka telah memperoleh peringkat pertama yang memberi mereka kesempatan untuk mengirim 10 orang ke alam rahasia. Setiap slot tambahan untuk memasuki tempat persidangan sangat penting. Setiap slot tambahan berarti tambahan sepasang tangan yang membantu. Saat ini, sebagian besar anggota yang berwenang dari Institut Rusa Putih telah berkumpul di aula besar.
Qin Wentian juga ada di sana, tetapi Gauss sudah menghilang. Gauss tahu betul bahwa dia tidak lagi dibutuhkan. Daripada kembali dan menanggung tatapan dingin dari bawahannya, lebih baik dia langsung pergi saja. Tentu saja, mereka dari Institut Rusa Putih tidak merasa terganggu dengan ketidakhadiran Gauss. Qin Wentian melampaui Gauss dalam segala aspek, dalam hal pencapaian Dao Prasasti Ilahi. Apakah ada saran mengenai peserta yang akan memasuki alam rahasia? Tanya tetua bermata besar itu. Karena peringkat pertama diperoleh berkat bantuan Qin Wentian, saya rasa akan lebih baik jika dia yang mengambil keputusan, ucap seorang lelaki tua berpakaian putih elegan dengan suara lirih. Tetua bermata lebar itu mengangguk, memang seharusnya begitu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian sambil tersenyum. Qin Wentian, karena kontribusimu yang sangat signifikan, Institut Rusa Putih mampu menduduki peringkat pertama. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Ada desas-desus baru-baru ini bahwa alam rahasia mungkin adalah tempat kultivasi Dao dari seorang ascendant fenomena surgawi. Di sana, semakin besar kekayaan yang ingin diperoleh seseorang, semakin besar pula bahaya yang dihadapi. Akan ada banyak ahli yang memasuki alam rahasia dalam 3 hari ke depan, dan aku menduga bahkan para pilihan surga yang berada di peringkat takdir surgawi pun akan ikut berpartisipasi. Berkat bantuan Anda, kami bisa meraih peringkat pertama. Apakah Anda memiliki permintaan terkait 10 orang yang terpilih? Ekspresi perenungan terlintas di wajah Qin Wentian. Keberuntungan berbanding lurus dengan tingkat bahaya. Siapapun yang terlalu lemah untuk masuk mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan Chu Mang mungkin tidak bisa keluar dengan selamat. Dan jika mereka menghadapi bahaya di dalam wilayah tersebut, prioritas utama Institut Rusa Putih pastinya adalah melindungi Bai Lu Yi, diikuti oleh dirinya sendiri. Institut Rusa Putih yang bisa memutuskan, saya tidak punya permintaan, jawab Qin Wentian. Lebih baik jika Fen Le dan Chu Mang tidak masuk, karena Institut Rusa Putih mungkin tidak memiliki cukup personel untuk melindungi mereka semua. Bagus, karena kau tidak punya permintaan, kita akan memutuskan namanya nanti. Setelah ini, diskusinya akan membosankan. Yi kecil, kenapa kau tidak menemani Qin Wentian jalan-jalan? Tetua bermata besar itu tersenyum, membuat Bai Lu Yi menatapnya dengan tajam. Setelah keluar dari aula besar, Qin Wentian tak kuasa menahan senyum kecut melihat ekspresi marah di wajah polos Bai Lu Yi. Kenapa kau menatapku seperti ini? Ini semua salahmu karena semua orang di institut mengira aku punya hubungan khusus denganmu, dan sekarang tidak akan ada gunanya meskipun aku menjelaskan kebenarannya kepada mereka. Bai Lu Yi cemberut. Dia tentu saja memahami pola pikir orang-orang di dalam aula itu. Namun, dia dan Qin Wentian hanyalah teman, tetapi semua orang mengira dia tergila-gila padanya. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Apakah Anda ingin saya memperjelasnya? Qin Wentian mengangkat bahu. Semakin kau mencoba menjelaskan, semakin buruk jadinya. Apa kau mencoba memutuskan hubungan denganku? Jawaban Bai Lu Yi membuat garis hitam muncul di dahi Qin Wentian. Hati wanita memang benar-benar sulit dipahami. Melihat ekspresi tercengang di wajah Qin Wentian membuat Bai Lu Yi tersenyum. Lupakan saja, aku hanya bercanda. Tidak masalah selama kita berdua tahu yang sebenarnya. Ayo kita jalan-jalan, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Ayo kita kunjungi arena neraka, batu meteor Yuan yang sebelumnya aku menangkan sudah habis. Mari kita cari uang dulu sebelum memasuki alam rahasia. Jawab Qin Wentian sambil menyeringai, membuat Bai Lu Yi memutar matanya. Apa yang dipikirkan orang ini tentang arena neraka? Sebuah tempat yang dengan bebas memberikan batu meteor Yuan kepadanya? Namun, Bai Lu Yi tidak berkomentar lebih lanjut setelah menyaksikan penampilannya. Sekarang Qin Wentian telah melangkah ke tingkat ketiga Yuan Fu, hasilnya sama seperti sebelumnya, lawan-lawan di alam yang sama tidak dapat menandinginya, dan dia tak tertandingi ketika menghadapi lawan-lawan di level yang sama. Rentetan kemenangan Qin Wentian berlanjut, dari 60 kemenangan beruntun menjadi 90 kemenangan beruntun. Nama Kirin sudah sangat terkenal di arena neraka. Saat berada di level kedua Yuan Fu, catatan pertempurannya menunjukkan angka yang mencengangkan, yaitu 60 kemenangan dan 0 kekalahan. Sekarang setelah ia menembus ke level ketiga Yuan Fu, ia langsung memenangkan 30 pertempuran lagi. Apakah ini berarti bahwa jika ia muncul lagi, ia akan bergabung dengan klub eksklusif mereka yang memiliki catatan pertempuran 100 kemenangan beruntun tanpa kekalahan? Di arena neraka,
Hanya karakter-karakter yang sangat terkenal yang bisa mengklaim rekor pertempuran seperti itu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Kirin mampu mencetak rekor arena baru. Di Aula Kaisar Pil, ada diskusi serupa mengenai masalah memasuki alam rahasia. Keempat kekuatan transenden benua bulan semuanya mengendalikan pintu masuk tersebut. Kesepakatan di antara mereka adalah bahwa ketika alam rahasia dibuka setiap tahun, masing-masing akan dapat mengirim total 20 orang ke dalamnya. San Chen, kami harus meminta bantuanmu untuk memimpin anggota kami dalam ekspedisi ke alam rahasia kali ini, kata seorang pria parubaya kepada seorang pemuda. Pemuda ini berpenampilan ramah dan sangat tampan. Dia adalah salah satu dari 4 orang pilihan surga di benua bulan, San Chen dari Aula Kaisar Pil yang juga menduduki peringkat 11 dalam peringkat takdir surgawi. Muridmu mengerti. San Chen mengangguk. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah seorang wanita yang lebih tua dan menarik yang berdiri di sampingnya. Terlepas dari usianya, wanita ini penuh pesona dan memancarkan kecantikan yang matang. Saat masih muda, ia pasti termasuk dalam kategori wanita yang mampu menggulingkan kerajaan dengan parasnya. Wanita ini tak lain adalah putri dari Kaisar Pil, Luo He. Bibi bela diri, akankah adik Qing Cheng bergabung dengan ekspedisi ke alam rahasia kali ini? San Chen tersenyum sambil bertanya. Kultur Qing Cheng belum cukup, aku tidak ingin dia mengambil risiko. Namun, Bai Fei ingin pergi dan mendapatkan pengalaman, bagaimana kalau kau membantuku dan menjaganya untukku? Luo He tertawa. Adikku, kau terlalu protektif terhadap Qing Cheng. Pria parubaya tadi tersenyum. Aku perhatikan kau menolak semua lamaran pernikahan dari kekuatan lain. Apakah adikku sudah punya seseorang dalam pikiran untuk Qing Cheng? Aku belum punya rencana apapun. Namun, aku tidak ingin dia menikah dengan klan Hua. Sayang sekali San Chen sudah punya pasangan. Kalau tidak, aku pasti akan menikahkan Qing Cheng dengannya, jawab Luo He. Kata-katanya memperjelas pendapatnya terhadap pemuda di hadapannya. Jelas sekali dia sangat menghargai pemuda itu. Bab 260. Berkumpul di tempat persidangan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di dalam area latihan Star Seizing Manor, 3 kekuatan besar yang memenangkan pertukaran tersebut telah tiba. Institut Rusa Putih mengirim Qin Wentian, Bai Luyi, dan 10 kultivator lainnya. Total ada 12 orang. Villa Gunung Bulan Air mengirimkan 3 bersaudara dari klan Li dan 8 kultivator lainnya, sehingga totalnya menjadi 11 orang. Sementara Sekte Iblis mengirim pemuda itu, tanpa 2 asistennya yang telah tewas, serta 6 kultivator lainnya, sehingga totalnya menjadi 7 orang. Secara keseluruhan, jumlah total orang yang dikirim oleh 3 kekuatan besar dapat diklasifikasikan menjadi 30 kultivator dan 6 inskripsi ilahi. Dan untuk para kultivator yang mereka kirim, semuanya berada di puncak alam Yuanfu dan sangat mahir dalam pertempuran. Setelah berdiri selama bertahun-tahun, tidak ada masalah bagi Institut Rusa Putih untuk mengumpulkan 10 ahli Yuanfu tingkat puncak. Terutama Bai Lu Jing, seorang petarung peringkat tinggi dari peringkat takdir surgawi. Dialah yang dinominasikan untuk memimpin tim Institut Rusa Putih untuk ekspedisi kali ini. Adik Qin, jika kita menghadapi bahaya di dalam alam rahasia, mari kita satukan upaya untuk menetralisirnya bersama-sama. Saran ketiga bersaudara dari klan Li dengan sopan, setelah menyapa Qin Wentian. Kalau begitu, aku akan mengikuti rencana Paman Li. Lagi pula, aku masih muda dan belum berpengalaman, jadi akan lebih baik jika kita semua bisa menggabungkan upaya dan bekerja sama. Qin Wentian mengangguk setuju. Tujuan para inskripsi ilahi di alam rahasia sangat sederhana. Para inskripsi bertugas memimpin, menghancurkan formasi, dan mengendus jebakan. Dengan mereka memimpin, jalan di dalam alam rahasia akan jauh lebih lancar. Bagus, semuanya sudah berkumpul. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kerumunan menoleh dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Yang Fen di depan, diikuti oleh 19 kultivator lainnya. Aura yang mereka pancarkan terasa sangat mengesankan. Jelas bahwa mereka semua adalah elit yang dilatih oleh Star Seizing Manor. Semakin kuat mereka, semakin baik hasilnya. Tetua parubaya yang tadi juga hadir, dan setelah melihat kedatangan semua orang, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena semua sudah siap, mari kita berangkat." Baik. Semua orang melayang ke udara, mengikuti mereka, yang berasal dari Istana Penangkap Bintang. Alam Rahasia Prasasti Ilahi adalah salah satu dari 18 tempat pengujian Kekaisaran Xia Agung.
Qin Wentian telah memasuki 2 dari 18 tempat pengujian tersebut, tempat pengujian hewan roh, serta tempat pemurnian danau surgawi. Pintu masuk ke arena uji coba binatang roh digunakan bersama oleh banyak kekuatan transenden, sementara arena pemurnian danau surgawi dikendalikan oleh Peri King Mei. Karena alam rahasia prasasti ilahi terletak di benua bulan, wajar jika alam tersebut berada di bawah kendali 4 kekuatan transenden yang tinggal di sana. Merekalah yang memutuskan siapa yang berhak masuk. 4 kekuatan transenden di benua bulan adalah Istana Perebut Bintang dari wilayah timur, Sekte Skiember dari wilayah selatan, Aula Kaisar Pil dari wilayah tengah, dan Klan Hua dari wilayah utara. Hanya wilayah barat yang tidak memiliki kekuatan transenden. Pintu masuk ke alam rahasia prasasti ilahi terletak di wilayah barat, yang merupakan gurun yang sangat panas dan tandus. Hamparan pasir gurun barat berkilauan dengan warna keemasan. Hamparan itu begitu luas, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya hanya dengan mata telanjang. Angin berhembus kencang saat pasir keemasan itu bergeser. Tak terlihat sosok manusia sejauh 1000 mil, hanya aura kesunyian. Beberapa saat berlalu ketika tiba-tiba, sebuah bola hitam bergetar yang memancarkan aura kehancuran muncul dari arah tertentu. Dalam sekejap mata, titik hitam itu berubah menjadi badai pasir berwarna hitam, bahkan menyebabkan langit menjadi gelap karena menyerap semua cahaya, memberi orang-orang perasaan bahwa kiamat telah tiba. Pasir kemasan terseret ke dalam badai pasir yang mengerikan, melayang-layang diterpa angin. Semua orang tahu bahwa ini adalah badai pasir hitam yang mengerikan di gurun barat. Penduduk setempat akan memberitahu Anda bahwa badai itu muncul secara berkala, menimbulkan kerusakan selama beberapa waktu sebelum mereda, hingga seluruh siklus dimulai kembali. Dan pada saat itu juga, jauh dari badai pasir, sekelompok siluet lain sedang menuju ke arahnya, menuju ke kedalaman gurun. Sial sekali, kenapa kita malah menghadapi badai pasir sialan ini saat ini? Umpat seseorang, merasa sangat sedih. Orang yang berada di depan adalah seorang pemuda dengan fisik yang kekar. Tanpa disadari, orang ini memancarkan kesombongan, dan seluruh tubuhnya memberi orang sensasi seolah-olah meledak dengan kekuatan. Orang ini tak lain adalah Zhao Lai, peringkat ke-28 dalam peringkat takdir surgawi, berasal dari Sekte Skiember dan salah satu dari 4 pilihan surga. Sama seperti namanya, temperamennya sepanas kobaran api. Di antara 4 pilihan surga, Zhao Lai berada di peringkat terakhir. Namun, dia tidak pernah mau menerima peringkat ini. Saat ini, matanya menyala dengan api yang hebat. Dia mendengar bahwa untuk ekspedisi kali ini, Yang Fen dan San Chen juga ikut serta. Dia benar-benar ingin melihat 2 pilihan surga lainnya yang memiliki status yang sama dengannya, dan seberapa kuat mereka telah menjadi. Apakah mereka sudah melangkah ke alam biduk surgawi? Sayangnya, Hua Taisu tidak datang hari ini. Tapi, kurasa aku tidak akan terlalu kesepian dengan San Chen, Yang Fen, Bai Fei, dan yang lainnya. Zhao Lai menyeringai, ia dipenuhi kegembiraan untuk ekspedisi ini. Mungkin ia akan mendapat kesempatan untuk menguji kekuatannya melawan mereka? Di benua bulan yang luas, selain 4 pilihan surga, ada juga para ranker lain di peringkat takdir surgawi. Bai Lu Jing dari Institut Rusa Putih, tepatnya salah satunya. Di antara 360 nama, ada yang muda dan tua, dan untuk ekspedisi kali ini, pasti akan ada banyak ranker yang berpartisipasi juga. Bagaimana mungkin Zhao Lai tidak dipenuhi dengan antisipasi? Setelah melewati badai pasir, Zhao Lai meningkatkan kecepatannya dan akhirnya tiba di sebuah kota kuno yang sangat luas, dibangun di gurun. Banyak ahli terkemuka menjaga pintu masuk utama yang menuju ke kota kuno itu. Jelas, orang-orang ini semuanya termasuk dalam 4 kekuatan transenden benua bulan. Misi mereka sederhana, yaitu mencegah penyusup memasuki alam rahasia prasasti ilahi. Tepat di depan pintu masuk utama kota kuno itu, beberapa siluet terlihat berjalan mendekat. Orang-orang ini berasal dari 3 kelompok berbeda. Dengan sekali pandang, Zhao Lai sudah mengidentifikasi kelompok mana yang mereka ikuti. Haha, San Chen, Yang Fen, apa kabar kalian? Zhao Lai tertawa, begitu mereka berada dalam jangkauan pendengaran. San Chen tersenyum, saudara Zhao, bagaimana denganmu? Sedangkan Yang Fen, ia tetap diam. Itulah kepribadiannya, karena ia adalah pria yang pendiam, namun sedikit kesombongan yang terpancar darinya mirip dengan Zhao Lai. Mengetahui kalian berdua ada di sini, bagaimana mungkin aku juga tidak ikut? Suara Zhao Lai sangat keras. Dan saat pandangannya beralih ke camp ketiga,
pandangannya tertuju pada orang yang berada di depan. Hua Taisu tidak datang, tetapi mereka mengirimmu sebagai gantinya? Apakah klan Huamu mencoba untuk membina Hua Taisu yang lain? Pemuda dari klan Hua itu menundukkan kepalanya. Tatapannya yang tajam bagaikan pedang menembus Zhao Lai. Nama orang ini adalah Hua Feng, dengan tingkat kultivasi di puncak Yuanfu, dan ia berada di peringkat ke-60 dalam peringkat takdir surgawi. Dengan bakatnya, ia juga dapat dianggap sebagai seseorang yang terkemuka di benua bulan. Namun, dia tidak bersinar secerah itu karena pancaran matahari yang menyala-nyala seperti Hua Taisu begitu terang sehingga menutupi segalanya. Dengan keberadaan Hua Taisu, betapapun berbakatnya seseorang di klan Hua, mereka semua akan disingkirkan, hanya berfungsi sebagai latar belakang untuk semakin memperkuat cahaya Hua Taisu. Kau masih banyak bicara omong kosong seperti sebelumnya, jawab Hua Feng lemah, menyebabkan kilatan api menyala di mata Zhao Lai. Oh? Yah. Aku pandai bicara omong kosong, tapi aku bahkan lebih hebat dalam pertempuran. Apakah kau ingin aku membimbingmu? Kapan saja, jawab Hua Feng, sebelum mengalihkan pandangannya, tak lagi tertarik pada Zhao Lai. Zhao Lai dari Sekte Skiember, peringkat ke-28 dalam peringkat takdir surgawi. Hua Feng dari klan Hua, yang kedua paling berbakat dari generasi muda klan Hua setelah Hua Taisu. Dia peringkat ke-60 dalam peringkat takdir surgawi. Di perkemahan Istana Perebut Bintang, Bai Lu Yi berbisik kepada Qin Wentian. Dia tahu bahwa Qin Wentian bukan berasal dari benua bulan, oleh karena itu dia berinisiatif untuk memperkenalkan beberapa tokoh penting di sini kepadanya. Orang-orang ini, semuanya adalah tokoh-tokoh yang mampu memanggil angin dan hujan di benua bulan ini. Qin Wentian mengangguk, ia menundukkan kepala sambil melirik individu-individu kuat ini, memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berasal dari Aula Kaisar Pil dan klan Hua. Zhan Chen dari Aula Kaisar Pil berada di peringkat ke-11 dalam peringkat takdir surgawi. Pria ini berpenampilan seperti seorang cendekiawan, tampak santai dan sangat ramah. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat menarik. Yang Fan dari Star Seizing Manor lebih pendiam, seorang pria yang tidak banyak bicara. Kebanggaan samar yang tampak terukir di wajahnya, bagaikan tembok yang tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Temperamen Zhao Lai kasar dan kurang ajar, menyerupai kobaran api yang dahsyat. Untuk Hua Feng, belum ada cukup informasi tentang dirinya. Namun tak diragukan lagi, para petarung peringkat takdir surgawi ini tanpa sadar memancarkan aura kebanggaan yang sama. Bahkan Bai Lu Jing yang biasanya tenang pun demikian. Qin Wentian juga seperti itu. Dan kebanggaan ini, yang sebagian orang mungkin menyebutnya arogansi, adalah sesuatu yang secara bawaan dimiliki oleh karakter-karakter ini. Kesombongan dan keangkuhan lahir dari rasa percaya diri, dan tak satu pun dari karakter-karakter ini kekurangan aspek tersebut. Hua Taisu dan Hua Xiaoyun tidak muncul, dan Bai Fei dari Istana Kaisar Pil hadir. Tapi di mana Qin Cheng? Qin Wentian merasa agak kecewa. Selama perjalanan, dia masih berharap bertemu Mo Qing Cheng dalam ekspedisi ini. Tapi sayangnya, dia tidak ada di sini, hanya Bai Fei yang datang. Dia mengenali Bai Fei, tetapi Bai Fei tidak memperhatikan sosok yang tidak penting seperti dirinya. Suatu ketika, Bai Fei pernah mengatakan kepadanya bahwa dia dan Mo Qing Cheng berasal dari dunia yang berbeda, dan memintanya untuk sadar akan kenyataan. Setelah tiba di benua bulan, dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Bai Fei jika melihatnya sekarang. Jika semua orang sudah berkumpul, jangan tunda lagi. Kita akan langsung memasuki arena uji coba alam rahasia, ujar tetua parubaya berwajah tajam di samping Yang Fan. Para ahli kuat dari 3 kekuatan transenden lainnya mengangguk setuju. Sesaat kemudian, 4 perwakilan dari 4 kekuatan transenden berdiri di depan pintu masuk utama. Di tangan mereka terdapat simbol aneh, masing-masing berbeda satu sama lain. Dengan menyalurkan energi astral mereka, cahaya cemerlang memancar dari keempat simbol tersebut ke dalam segel yang terukir di pintu masuk utama. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang menggelegar terdengar saat pintu masuk utama terbuka. Melewati pintu ini akan membawa mereka semua ke bagian dalam kota kuno. Tujuan yang mereka cari terletak tepat di depan, alam rahasia prasasti ilahi. Bersambung.